Silakan Pak Kadis, mohon izin masih di-mute Pak Kadis. Ya. Oke. Terima kasih Pak Moderator, Pak Andi. Mohon izin suaranya masih belum terdengar. Terima kasih para dari Jawa Barat, Pak Ahmad, Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam webinar pada sore hari ini. Berkaitan dengan ekspor di NTB, memang di masa pandemi ini alhamdulillah juga NTB memberikan kontribusi yang cukup baik, dan sampai saat ini ada sekitar 6 juta US dollar ya di luar tambang. Kalau dengan tambang mungkin 100 sekian juta US dollar ya. Tentu progres ini menggirakan bagi kita, terutama khususnya bagi UMKM yang tetap eksis untuk melakukan ekspor ke beberapa negara ya. Tercatat hampir 15 negara tujuan ekspor kita ya, dengan masing-masing sekitar baru 10 sampai 12 pelaku ekspor yang kontinu, artinya tetap melakukan kerjasama atau hubungan dengan beberapa negara atau buyer di negara masing-masing. Harapan ini tentu ke depan kita akan lebih maju lagi berkaitan dengan ekspor ini, sehingga kita meminta para pelaku usaha ya berkaitan dengan beberapa produk-produk yang memang mempunyai daya tarik di luar ya. Karena memang kita di NTB pada prinsipnya produk-produk kita itu banyak yang diminati di luar, tetapi memang selama ini proses itu lebih banyak dilakukan di luar daerah ya, termasuk Bali dan Jawa Timur yang terdekat, dengan hanya mencukupi biasanya kuota ya. Ya katakanlah seperti komoditas kita manggis biasanya hanya memenuhi kuota ekspor, karena memang belum tercatat di dalam SKA di NTB sendiri ya, surat keterangan asal. Nah ini yang perlu ke depan kita lebih optimalkan berkaitan dengan itu, sehingga kami secara masif melakukan sosialisasi, kemudian juga melakukan konsultasi ya, dengan memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk langsung ke Dinas Perdagangan untuk diberikan informasi sosialisasi berkaitan dengan teknis-teknis dan mekanisme ekspor yang selama ini berjalan. Sebenarnya tidak ada hal yang rumit ya di dalam melakukan ekspor ini. Biasanya kalau sudah ada buyer itu tidak ada persoalan begitu. Ya artinya tinggal ada kepercayaan, ada passion yang bersangkutan untuk melakukan itu. Kemudian selebihnya tentu kita akan memfasilitasi seluruh dokumen yang dibutuhkan, baik secara online maupun offline-nya. Jadi kita memenuhi, bahkan kita mengunjungi para pelaku UKM ataupun pelaku usaha untuk dapat menyelesaikan dokumen-dokumen itu secara cepat. Dan ini yang terus kita lakukan, termasuk kemarin seperti untuk ekspor rumput laut kering ya ke Taiwan itu yang 3 ton kering, dan ini akan terus bertahap. Nah tidak ada hal yang rumit, jadi ketika ada buyer kemudian dihubungkan dengan kami di perdagangan, kami memfasilitasi seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk tujuan ekspor, termasuk dengan bekerjasama dengan stakeholder yang ada, baik biaya cukai, karantina dan sebagainya. Insya Allah tidak ada yang dipersulit selama itu memang buyer dan para pelaku usaha sudah siap untuk melakukan ekspor itu. Nah, kami harapkan juga untuk kabupaten kota ya mudah-mudahan juga bisa memfasilitasi itu dan menginformasikan kepada seluruh pelaku usaha yang sifatnya produknya yang
yang diminati, kemudian kita akan fasilitasi ke depannya. Lakukan di NTB khususnya di pandemi ini, bahwa pada saat ini kita sedang dalam proses penyelesaian big data ya, khususnya berkaitan dengan UKM. Ini dalam bentuk Simpul NTB, Sistem Informasi UKM Lokal NTB. Alhamdulillah ini sudah selesai dan sudah terinput hampir 1000 dulu di tahun ini untuk menginput seluruh UKM dengan potensi, latar belakang, kapasitas produksi lengkap, informasi yang terdata di dalam sistem tersebut. Kemudian dari sisi marketing kami juga sudah melakukan online e-commerce dalam bentuk platform NTB Mall ya, yang insya Allah juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga kami membuat NTB Mall dalam bentuk online ya. Alhamdulillah ada di Dinas Perdagangan. Kenapa ini kami lakukan? Karena memang seperti apa yang dikatakan Pak Ahmad tadi, bahwa kita harus paling tidak mengetahui, orang itu harus mengetahui secara fisik barang itu, ketersediaannya, kapasitasnya, sehingga dia tidak hanya sebatas sekali atau keberlanjutan. Yang penting ini yang perlu kita lakukan, sehingga kita menaungi seluruh UKM ini di dalam melakukan seluruh aspek yang bisa artinya kontinu untuk dilakukan, sehingga hubungan itu bisa difasilitasi oleh Dinas Perdagangan maupun dari NTB Mall sendiri dalam rangka pemenuhan standar produknya, kapasitas produknya, dan hal-hal lain yang sifatnya terus akan meningkatkan dari sisi progres untuk ekspornya. Saya kira itu ya ke depannya, dan tentu ada pertanyaan sedikit untuk Pak Ahmad berkaitan kami di NTB berkaitan dengan apakah di Jawa Barat itu sudah menerapkan peraturan gubernur ataupun kabupaten kota berkaitan dengan bela beli produk NTB, karena kami ya 2 bulan kemarin sudah menerbitkan atau mengeluarkan pergub itu, dan sekarang dalam tahap implementasi. Mungkin ada strategi khusus yang bisa dilakukan begitu, selain mungkin kerjasama dengan stakeholder yang lain di dalam pemasaran dari produk-produk UKM ini. Dan terus terang mungkin kendala kami di UKM ini tentu lebih kepada dari sisi peluang untuk pemasarannya, dan termasuk juga bagaimana menekan harga ya, karena selama ini memang persoalan UMKM itu karena memang harga yang relatif lebih tinggi daripada hasil pabrik ya. Mungkin ada strategi yang bisa kami diberikan di dalam rangka untuk bagaimana kita bisa membeli atau membela produk lokal, terutama seperti dilakukan di Jawa Barat. Saya kira itu Pak Andi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.